Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya nggak panjang-panjang. Enggak, tapi ini ada 3 pertanyaan saya jawab dengan satu konsep sekaligus. Ini tadi Cak Mat tanya tentang teori konstipasi, teori konspirasi, dan segala macamnya itu tadi. Terus pasrah itu kapan supaya pas dan bener, dan sekaligus ini ntar menjawab Mas Alfian sing Tuhane udut kuwi mau. Neng enak Mas Tuhan iso ganti merek sak enake dhewe iki. Enak iki. Nek lagi kere ya Tuhane kere. Lagi sugih ya Samsu. Samsu ki rokok butuh komitmen. Nek udut tuh suwe banget kaya rabi wae udut. Suwene meng rokokan wae komitmen. Oke, ini saya ingin memberi sebuah konsep dasar. Ada 3 hal. Pertama, yang harus diawasi adalah prekonsepsimu terhadap sebuah konsep. Nanti saya jelaskan lebih jauh. Nomor 2 adalah pemahaman atas limitasi dirimu sendiri. Nanti saya jelaskan lebih jauh. Nomor 3 tentang konsep pasrah. Posisi pasrah apa dan di mana, itu konsepnya garisnya harus jelas. Ini Mas, tadi yang tanya tadi tentang pasrah apa Mas Hidayat. Oke, Mas Hidayat. Oke, sebentar nyambung. Saya pengen menawarkan konsep yang selama ini saya pakai. Saya dalam hidup saya nggak ngomong ini harus kayak gini ya. Saya cuma menawarkan konsep yang saya pahami. Ini juga berhubungan dengan kesuksesan orang, berhubungan dengan bagusnya organisasi atau enggak, hampir berhubungan dengan segala hal dalam hidupmu. Karena manusia sama-sama dikasih modal 24 jam dalam sehari. Manusia sama-sama dikasih modal energi segitu, tapi ada yang efektif berhasil, ada yang tidak. Apa yang salah? Nah, saya kemudian ada rumus, ada konsep yang saya pakai, yaitu kita harus ada lapis di dalam luar diri kita, sehingga kita tahu kalau sesuatu masuk lapisan yang mana, dia butuh energi yang sebesar apa, dan apakah kita harus pasrah ataukah kita harus berusaha. Ini tadi yang saya maksudnya gini, satu prekonsepsi, kalau Anda ngomong pasrah, Anda komplain karena pasti Anda berhubungan dengan hasil. Yus nanti laku apa ora terserah, tak pasrah. Nah, pasrah karo hasil itu jadi satu konsep, padahal itu 2 konsep yang sama sekali berbeda. Pasrah ya pasrah, gue bekerja keras itu pasrah karena kamu tidak menagih hasil di situ. Tapi saya main konsep ada 3 lapis itu. Lapis yang paling dalam, yang paling dekat dalam diri saya adalah itu yang paling energinya paling banyak dikeluarkan dan paling banyak dipikirkan. Itu adalah saya sebut sebagai lingkar pengaruh, di mana kita bisa benar-benar mempengaruhi sekitar kita. Mempengaruhi dalam tanda petik, dalam arti bukan propaganda ngono ya. Maksudku gini, kalau orang nyetir itu kan kamu bisa mempengaruhi motormu mau kemana. Jelas ya, itu namanya lingkar pengaruh pertama. Kamu benar-benar bisa melakukan sesuatu dan langsung di depanmu kamu langsung bisa melakukan. Nah, itu garis pertama, saya sebut sebagai lingkar pengaruh lah, anggap baik gitu. Lapis kedua saya sebut sebagai lingkar peduli. Jadi saya memperdulikan, tapi saya tahu persis bahwa saya tidak benar-benar bisa merubah terlalu banyak. Kalau naik motor tadi lingkar pengaruh adalah yang nyetir, lingkar peduli adalah kamu yang dibonceng. Kamu kan pasrah sama yang nyetir. Ya memang bisa monceng belok kiri, kamu ikut belok kiri kanan karena kamu di atas motor. Kamu bisanya hanya peduli. Hanya awas hati-hati, hati-hati. Ngerem, ngegas. Itu pun kalau kebanyakan ngomong disikut mesti. Asu kakek ngangkem kowe wis nyetir kene. Meng bonceng ya kayak gitu. Jadi ada kalau kamu pada lingkar peduli itu jangan terlalu stres. Orang kamu juga sudah keputusan awal bahwa kamu mau bonceng dia. Itu kan kamu pasrah sama yang nyetirin kamu. Oh, jadi ojo stres kalau dia jani mau lewat kono ora macet kok kowe lewat kene itu. Kamu menyetreskan hal yang memang sudah kamu serahkan di awal, ojo stres. Yang ini lapis kedua ya, yang lapis ketiga paling jauh adalah lingkar perhatian. Lingkar perhatian adalah kue mau cokoran, kondisi DPR kaya asu kaya ngopo sing diceritake ngene gini itu pergantian reshuffle dan segala macam. Kowe harap stres kaya ngopo, kamu tidak akan bisa merubah apapun di situ. Kenapa kamu menghabiskan energi untuk hal-hal seperti itu? Bukan berarti tidak perlu diperhatikan, makanya saya sebut sebagai lingkar perhatian. Perlu kamu perhatikan, kamu pelajari agar kamu ambil pengalamannya sehingga kamu bisa mengaplikasikannya pada lingkar pengaruhmu. Oh, itu buruk, berarti aku melakukan di lingkar pengaruhku tidak seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan pertama adalah bagaimana kamu melakukan lingkar pengaruhmu secara benar-benar. Kalau itu nanti sudah benar, sudah efektif dipercaya orang, lingkar pengaruhmu akan naik.
Jadi kamu bisa mempengaruhi orang lebih banyak lagi. Karena pengetahuanmu bertambah, itu jadi bergeser. Tadi lingkar pedulinya bergeser, kerangkul jadi lingkar pengaruh. Sekarang kalau yang camat ngomong sama gubernur ngomong, lingkar pengaruhnya berbeda kan? Yang satu yang apa namanya, yang manut wong sak kecamatan, yang satu yang manut wong sak provinsi. Peraturannya juga, aplikasinya juga pasti berbeda. Nah, itu yang saya sebut sebagai lingkar pengaruh. Ini langsung ke Mas Alfian tadi. Angel tentrem ngasih Tuhane udut iki mau. Ini menarik banget ya. Anda stres pada informasi di lingkar perhatian, itu butuh Anda perhatikan. Anda tahu kalau Anda itu bikin Anda stres, Anda tinggalkan nggak masalah. Nggak usah baca koran sekalian, nggak usah nonton TV sekalian, karena itu hanya di lingkar sangat luar, lingkar perhatianmu tok. Jauh di luar sana, bukan di lingkar pengaruhmu. Orang yang sukses adalah bagaimana dia mempelajari dan melakukan sesuatu secara efektif di lingkar pengaruhnya. Wong kue neng kene mumet sing neng adoh. Ngopo kue mumet adoh ngono? Udah, itu jadikan faktor lain. Jadi gini, kalau lingkar pengaruh itu yang nyetir, lingkar kepedulian adalah yang bonceng, lingkar perhatian adalah motor lain. Pernah kamu dalam hidupmu ono wong ngelanggar lampu merah, wah kayak asu kayak mana stres kayak ngelanggar lampu merah wong kayak mau tau dicekel polisi tau ya. Kamu buang waktu, gimana itu sama sekali di luar pengaruhmu, dan kamu juga nggak harus peduli 100%, tapi kamu bisa ngambil pelajaran tuh, ngelanggar lampu merah, ketangkap polisi. Jadi kamu ketika nyetir motor jangan ngelanggar lampu merah, atau kalau kamu dibonceng ngomongi jangan ngelanggar lampu merah. Jelas ya? Jadi jangan stres pada sesuatu yang di lingkar perhatian. Aduh, lingkar perhatian, masih sangat banyak PR di lingkar pengaruh di sekitarmu. Kalau kamu sehari-hari ngobrol apa? Ada yang ngobrol ekonomi Indonesia, ada yang ngobrol calon gubernur siapa. Tapi kita banyak loh di Twitter gosip, nanti reshuffle siapa, wakil presiden mau diganti ada Malik katanya. Aku ngekek itu loh daftarnya, mau diganti ada Malik, digali suku kubur apa. Nah itu banyak orang-orang yang ngobrolnya di topik-topik di lingkar perhatian, tapi malah melupakan yang di lingkar pengaruh dia. Kamu jadwalin sehari-hari, melakukan apa yang bisa kau rubah sehari-hari biar bisa lebih efektif. Agar kamu, aku ki pemimpin kok ora dipatuhi to karo ngisor-ngisore. Loh berarti aku lingkar pengaruhku, walaupun sebenarnya potensi lingkar pengaruhku luas, tapi lingkar pengaruhku sangat kecil nih. Berarti ada yang salah sama diriku. Apa coba aku awasi? Orang juk nyalahke wong malan. Kan kamu tahu, itu lingkar pengaruhmu. Bahkan nyari pacar, gue sing isik jomblo gue. Ceng. Daripada dipisui Pak Yai gue. Bahkan cari pacar, itu kalau kamu meletakkan posisi cewek itu pada posisi yang salah, kamu akan tidak efektif mendapatkan pacar itu. Misalnya gue seneng karo wong wedok, njuk. Itu dimasuk di lingkar pengaruh, lingkar peduli atau lingkar perhatian. Kamu belum kenal sama anaknya. Kan masih lingkar perhatian tuh. Tok stres, wah nek karo kae enak, wah nyaman ya. Wah. Bayanganmu macem-macem naksira karuan, ketika gabruk ketemu iso ngomong ora kowe. Celat cangkemmu dadian. Keringetan kae, ngompol dan seterusnya lah. Karena kamu konsentrasi pada informasi di lingkar yang kamu tidak bisa kontrol. Kalau kamu tahu persis, oke, itu di luar lingkar pengaruhku. Yang bisa aku pengaruhi yang bisa dalam kontrolku adalah diriku. Kowe dadi necis, dadi wangi, jadi percaya diri. Ketika ketemu, kamu benar-benar bisa mempresentasikan dirimu yang terbaik. Efeknya pasti akan, engkau ketemu orang juga gagu. Karena kamu tahu persis yang bisa kamu rubah adalah yang di dalam lingkar pengaruhmu, bukan di lingkar perhatianmu. Ojo, jangan salah meletakkan informasi pada yang tidak pada tempatnya. Nah, pasrah letaknya di mana? Kalau kamu sudah tahu peta ini otomatis ketok. Semua hal-hal yang kamu di posisi lingkar perhatian atau lingkar peduli, itu kamu cuma bisa pasrah. Ora usah urusan kerjaan, ora usah urusan apa-apa. Kowe bonceng mobil wae. Kamu naik di dalam mobil, naik bonceng di motor, itu kan kamu juga cuma bisa pasrah. Arep piye kowe? Melu tak ewangi kene ngindak gas. Ya ora iso. Ya buyar to.
Itu saja kamu harus pasrah mau gak mau. Tapi ketika sesuatu masuk dalam lingkar pengaruhmu, jangan pernah berhenti melakukan yang terbaik. Karena itu memang di depan matamu, kepasrahan. Tuhan memasrahkan sesuatu pada dirimu untuk kau perbuat dan kau perbaiki. Nah, nek kowe arep memasrahkan sesuatu kepada Tuhan agar diurusi, kowe kudu menyediakan diri kepada Tuhan bahwa nek ana sing ning ngarepku tak urusi dengan baik Tuhan. Aku akan memperlakukan makhlukmu seperti aku ingin diperlakukan oleh Tuhanku. Tancap toh, logikanya jelas ya. Nah, ini benda hal-hal ini, sesuatu di sekitarmu itu juga maju mundur iki. Kadang masuk ke lingkar kayak anak lah. Ketika di rumah masuk lingkar pengaruh. Nanti udah masuk sekolah, nah lingkar kepedulian nih. Jauh lagi lingkar perhatian, nanti mendekat lagi dan terus-terusan itu. Kemampuan untuk melihat secara tepat informasi apa masuk pada lingkar apa, itu yang disebut kebijaksanaan. Jadi Anda benar-benar perlu kebijaksanaan untuk memilah. Karena kalau kamu dalam hidupmu dengan jelas memilah itu akan efektif hidupnya. Kamu mengerjakan hal-hal yang memang benar-benar merubah sesuatu. Jadi nek kowe pengen ngerubah Indonesia, stres karo Jakarta, tak takon meneh itu lingkar pengaruhmu atau lingkar pedulimu atau lingkar perhatianmu. Bukan berarti dicuekin ya, tetap diperhatikan. Karena kalau Tuhan ngijabahi suatu saat itu akan menjadi lingkar pengaruhmu. Dan ketika itu menjadi lingkar pengaruhmu, kamu harus siap dengan segala kebutuhan pengetahuan, kebijaksanaan dan cintanya. Ngoten nggih. Paham ya pertanyaan? Nah, ini saya ketakon. Ada teori konspirasi, itu lingkar pengaruh, lingkar peduli atau lingkar perhatian? Atau di luar lingkar perhatian? Kapan-kapan itu diomongkan, nggak masalah, tapi nggak perlu diomongkan besar-besaran. Itu semua juga nggak primer kok. Asal kamu melakukan lingkar pengaruhmu dengan benar, rasa gembede lah. Yang benar kamu lihat benar-benar memang apa yang bisa kamu lakukan, yang dalam lingkar pengaruhmu kamu lakukan dengan benar. Rasa nyalahke wong dhisik sementara lingkar pengaruhmu belum kamu lakukan dengan benar-benar. Jelas ya filahnya ya. Pasrah kapan sudah oke ya. Supaya pas dan benar. Tadi ada pertanyaan seperti itu, benar nggak? Nah, pas dan benar itu yang kamu maksud skenariomu atau skenario Tuhan? Oke, itu lingkar pengaruh atau lingkar perhatian atau lingkar kepedulian? Wes ya bisa ya, kita nggak stres dengan itu, yo ketawa mengguyu-guyon, maya standar gini. Supaya pas dan benar. Kalau pas dan benar menurut Tuhan, kamu nggak akan bisa tahu kapan titiknya. Yang bisa kamu lakukan adalah kusnuzon akan hasilnya. Karena kamu nggak akan pernah tahu kapan. Yang kamu anggap buruk sekarang bisa jadi mempersiapkanmu untuk kebaikan di masa depan yang kamu nggak pernah tahu. Ceritamu itu panjang dan kamu belum tahu perjalanan ceritamu sepanjang itu. Jadi untuk tahu tentang pas dan benar, itu kamu harus juga mau setia untuk melewati proses perjalanan itu. Mesti ngalami enak, ngalami ora enak, ngalami gelo dan seterusnya. Itu coba kamu perhatikan langkahnya, kamu belajar apa. Karena saya yakin kalau kamu berdoa minta, misalnya kamu minta mobil sama Tuhan, Tuhan tidak akan langsung memberimu mobil. Tuhan akan memberimu rezeki untuk bisa beli bensin mobil dulu. Kalau kamu langsung dikasih mobil nggak punya duit untuk beli bensin, yang nggo ngopo mobilmu? Komprehensif Tuhan itu mikirnya. Kue paling yo kermi babi bandingin menungso itu loh yang saya pernah ngomong itu loh. Jadi nggak pernah mengira kamu ngopo tuh aku orang tekan-tekan kono. Jangan-jangan kamu dalam lingkar pengaruhmu belum lengkap kamu lakukan, belum lengkap kamu bereskan. Nanti kamu dikasih mobil nggak bisa nyetir, dikasih mobil nggak bisa beli bensin, dikasih mobil malah gayang-gayanan. Kan kamu pengen diberi sesuatu sama Tuhan yang ingin mendekatkanmu kepada Tuhan. Ketika kamu memintanya sama Tuhan, pasti dikasih alat semua yang dikasih agar mendekat kepada Tuhan. Kalau menjauhkan, ya rasa dikasih sekalian. Apakah itu kalau tidak dikasih, apakah buruk? Baik, buruk itu selalu butuh measuring stick bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya apa ya? Selalu butuh tolak ukur. Saya kita takon, dalam tolak ukur kesejahteraan, korupsi itu baik atau buruk? Buruk untuk rakyat. Kalau untuk yang korupsi, ayo toh. Baik buruk itu sangat-sangat relatif. Kamu lihat dari sudut pandang mana, yang ngelihat siapa, urusan kesejahteraan atau urusan pahala dosa, urusan sekarang atau besok, atau masa depan, atau anak cucu. Nah, variabelnya amat sangat banyak. Kalau kamu mikir itu terlalu jauh, tidak akan ketemu jawabannya kecuali nunggu waktu. Daripada mikir itu stres, itu kan lingkar perhatian juga.
lakukan di lingkar pengaruhmu. Di lingkar pengaruhmu lakukan sebaik-baiknya. Yang kamu tahu aku melakukan baik. Karena lingkar pengaruhmu kecil, kamu akan diperjalankan yang tidak kamu ketahui jalannya di lewat mana. Tuhan tidak akan disangka-sangka datangnya dari mana untuk ke tempat yang kamu tepat di mana nanti. Apakah lingkar pengaruhmu tambah luas? Apakah lingkar pengaruhmu sedikit tapi sangat penting? Nah, dan seterusnya lah segala macam, Tuhan yang tahu. Yang bisa kita lakukan adalah kusnudan dan berbuat sebaik-baiknya sesuai dengan bagaimana kita bisa melakukan. Nah, menurut saya sholat, yaitu tadi, sholat itu salah satu cara kita melatih pemahaman kita tentang positioning tersebut. Apakah kita di lingkar pengaruh, apakah kita di lingkar peduli, atau di lingkar perhatian. Karena ketika sholat kita dilatih positioning kita sama Tuhan.